Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2142 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 26 dan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ada privilege, ada keistimewaan bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Yang pertama Saudara, ada ketentraman yang besar. Amin. Saudara, ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan hidup aman. Kita hidup damai sejahtera, tentram. Amin. Berbeda dengan orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka ada dalam ketakutan. Mereka ada dalam depresi karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudara lihat, beberapa waktu yang lalu Indonesia digemparkan dengan korupsi yang sangat-sangat besar, saudara. Sebelumnya kita melihat di media sosial bahwa kehidupan mereka kelihatannya aman-aman saja. Kelihatannya mereka sepertinya, wow, luar biasa, sukses. Sepertinya mereka sangat-sangat diberkati. Tetapi ternyata mereka semua korupsi. Saya percaya, saudara, orang kalau melakukan dosa kejahatan, pasti mereka tidak tenang hidupnya. Betul? Saudara, kita belajar dari Daud, di mana Daud waktu dia berada di Gua Adulam, ada berapa ratus orang yang stres, depresi, dengan tekanan yang luar biasa. Mereka berjumpa dengan Daud di satu gua. Saudara, lihat, mereka semua hidup dalam ketakutan. Mereka sulit tidur. Tapi Daud merasakan rasa aman, tentram. Karena apa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Daud hidup takut akan Tuhan. Tantangan boleh banyak. Orang-orang yang tidak senang dengan Daud, mau merencanakan untuk membunuh Daud, boleh ada di sekitar Daud. Tetapi Daud tetap merasa aman, merasa tentram, karena dia dekat dengan Tuhan. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan merasakan rasa aman, tentram. Walaupun kita ada di tengah-tengah serigala sekalipun, di tengah-tengah orang jahat, di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara akan rasakan rasa aman di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita hidup aman. Haleluya. Yang kedua, saudara, privilege yang kedua orang yang hidup takut akan Tuhan, ayat 26b di sana dikatakan, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keistimewaan
Orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, ada perlindungan, ada jaminan dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, saudara nggak perlu khawatir, saudara nggak perlu cemas. Walaupun situasi, kondisi mungkin sangat mendukung dalam hal kecemasan, kekhawatiran. Tapi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ada perlindungan Tuhan di sana. Makanya saudara, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Sebab ada jaminan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang sudah menjamin akan keamanan kita, maka kita tidak perlu takut. Tidak perlu kita mencemaskan keadaan, mengkhawatirkan situasi, mengkhawatirkan perekonomian kita. Sebab Tuhan sudah menjamin kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat perlindungan Tuhan, lihat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Haleluya. Tuhan memimpin bangsa Israel dalam wujud tiang awan pada siang hari. Apa fungsi tiang awan di siang hari? Tiang awan di siang hari untuk meneduhkan umat Tuhan ketika mereka melewati padang gurun yang panas. Tiang awan itu yang melindungi perjalanan bangsa Israel, sehingga mereka tidak merasakan panas. Sebab tiang awan itu meneduhkan mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari Tuhan memimpin bangsa Israel dalam wujud tiang api. Apa fungsi tiang api? Tiang api itu menjadi penerang ketika mereka harus melewati tempat antah berantah. Tiang api itu juga akan menghangatkan mereka ketika malam hari yang sangat dingin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat itulah bukti nyata perlindungan Tuhan kepada umat Tuhan bangsa Israel. Dan saya percaya janji Tuhan, Tuhan akan melindungi saudara dan saya orang percaya, itu berlaku sampai sekarang. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah menjamin kita, oh haleluya, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Saudara, kalau saudara mengandalkan manusia untuk menjaga saudara 24 jam, manusia itu ada batasnya. Kelas pas pampres saja bisa jebol, saudara. Untuk perlindungannya kepada presiden. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, kalau kita hidup takut akan Tuhan, tidak ada satu setan pun yang dapat ganggu kita. Karena kita dijamin oleh Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, keistimewaan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Ayat 27, perhatikan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, di sana dikatakan akan ada sumber kehidupan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendasari kehidupan saudara, rumah tangga saudara, usaha, pekerjaan, pelayanan saudara, dengan hidup takut akan Tuhan, di sana Tuhan akan mengalirkan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, saudara akan hidup. Ini bicara bukan hanya bisa bernafas,
Tetapi ini bicara berkat Tuhan. Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Baik itu umur panjang, keberuntungan, keberhasilan dalam segala usaha pekerjaan saudara. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Ada sumber kehidupan di sana. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mendapatkan uang banyak, tapi belum tentu itu berkat dari Tuhan. Mungkin ada juga orang yang hidup sederhana, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka menikmati walaupun tidak banyak, tetapi mereka menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang terjerumus dengan dalam tanda kutip berkat-berkat dari Tuhan. Mereka ketika diberkati lupa Tuhan. Mereka mendapatkan berkat, justru mereka melakukan banyak dosa. Saudara, orang yang menikmati berkat Tuhan, pasti dia mensyukuri. Dia pasti jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan dia tetap hidup dalam kekudusan. Haleluya. Bapak ibu saudara, orang-orang seperti itu, mereka akan terus diberkati. Anak cucunya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Dia tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Walaupun bergelimang dengan berkat, dia tidak goyah imannya. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ulangi lagi saudara. Apa itu hidup takut akan Tuhan? Hidup takut akan Tuhan itu berarti tunduk taat pada perintah-perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak tunduk taat pada perintah-perintah Tuhan itu bukan orang yang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan, dia betul-betul. Dia taat pada semua firman Tuhan yang dia dengar, yang dia tangkap, yang dia baca, yang dia renungkan, dia lakukan. Itu orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu hidup takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, pasti dia menghormati hadirat Tuhan. Amin. Di saat dia beribadah, dia betul-betul mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dia mau duduk diam dengar firman, itu orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang dia lakukan pertama kali waktu dia bangun pagi adalah dia berdoa, dia baca firman. Itu orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara masuk dalam kategori orang yang hidup takut akan Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan saudara tidak taat pada perintah Tuhan, tidak menghormati hadirat Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Betul saudara orang Kristen, tapi saudara tidak hidup takut akan Tuhan. Kalau saudara tidak hidup takut akan Tuhan, maka privilege ini, keistimewaan ini tidak akan saudara dapatkan, tidak akan saudara alami, tidak akan saudara rasakan. Karena saudara tidak hidup takut akan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, saudara tunduk taat pada firman Tuhan, saudara menghormati hadirat Tuhan dalam ibadah, saudara mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dengan memprioritaskan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka keistimewaan ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Apa privilege hidup takut akan Tuhan? Yang pertama, ada ketentraman yang besar. Saudara lihat, sekarang ini banyak orang ketakutan, saudara. Tapi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan hidup aman, tentram. Yang kedua, dia mendapat perlindungan dari Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah melindungi
saudara dan saya. Oh, saudara lihat, Goshen di Mesir, satu Mesir kena tulah. Hanya di Goshen yang tidak ditimpa tulah. Kenapa di Goshen tidak ada satupun yang kena tulah? Karena di sana ada umat Tuhan tinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu kan luar biasa, hidup. Amin. Mazmur 91 ayat 7 berkata begini. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh nyata di dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, kita belajar keistimewaan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ada sumber kehidupan. Orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat firman Tuhan ini termaterai dalam setiap hati kami. Bapa di surga mau berdoa, semua pendengar diberkati Tuhan. Diberkati dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, lawat jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Infinity Ministry yang anniversary ke-8. Biar Infinity Ministry semakin berdampak, semakin diberkati, dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Hamba berdoa dari pembina, pengurus, dan seluruh anggota dimanapun berada, baik yang ada di Bali, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Semua diberkati Tuhan. Media sosial yang digunakan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.